Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ketika tubuhmu yang dahulu kau rawat, kau hias, dan kau banggakan, akhirnya terbaring kaku di liang lahat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi senyum. Hanya diam membisu, diiringi isakan keluarga yang perlahan meninggalkanmu sendirian. Tanah demi tanah dituangkan ke atas tubuhmu, menutupi wajahmu, menutupi tanganmu, menutupi setiap bagian tubuhmu, hingga kau benar-benar tersembunyi dari dunia. Semua yang dulu kau jaga demi pandangan manusia, kini tak berarti apa-apa. Semua kosmetik yang dulu kau poles, semua busana yang kau kenakan demi menarik perhatian, semua pujian tentang kecantikan dan penampilanmu, semuanya sirna. Tak ada artinya sedikit pun di dalam liang gelap yang sempit ini. Dunia telah melupakanmu, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi sanjungan. Yang tersisa hanyalah dirimu, amalmu, dan semua dosa yang belum sempat kau bersihkan. Dan di saat itulah, tubuhmu mulai merasakan akibat dari kelalaian yang pernah kau lakukan. Aurat yang dulu kau umbar tanpa rasa malu, kini menjadi beban yang berat. Setiap bagian tubuh yang pernah sengaja kau tampakkan, kini bersaksi melawanmu. Setiap jengkal kulit yang pernah kau pamerkan, kini berubah menjadi cambuk yang menyakitkan. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Di dalam kesunyian kubur, kegelapan pekat menyelimuti. Himpitan tanah menyesakkan dada, hingga tulang belulangmu seakan remuk. Tidak ada tangan yang menyelamatkanmu. Tidak ada kerabat, tidak ada teman, tidak ada pengikut media sosial yang datang membela. Yang ada hanyalah dirimu, dan amal perbuatanmu yang kini menjadi saksi bisu di hadapan azab Allah. Dulu, menutup aurat dianggap beban. Dulu, menahan pandangan dianggap kuno. Dulu, menjaga kehormatan dianggap sesuatu yang memalukan. Tapi kini, semuanya berbalik. Malu itu tidak lagi di dunia. Malu itu kini di alam kubur, di hadapan para malaikat yang mencatat semua kelalaian tanpa ada satu pun yang terlewatkan. Sungguh, siapa yang berani mengumbar auratnya di dunia, bersiaplah menerima beban berat di alam setelah kematian. Karena tubuh ini, yang dulunya kita banggakan, akan menjadi saksi yang menjerumuskan kita sendiri ke dalam azab, jika kita tidak pernah menjaga apa yang telah Allah perintahkan untuk kita jaga. Aurat yang terbuka menjadi beban di alam kubur. Saat hidup, banyak yang merasa bangga saat memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Pakaian ketat dikenakan dengan percaya diri, tanpa ada rasa gentar pada hukum Allah. Pakaian tipis dan transparan dibanggakan, seolah dunia adalah panggung bebas tanpa batasan. Tubuh dipamerkan di hadapan manusia, bahkan di hadapan orang-orang asing, tanpa malu, tanpa rasa takut, tanpa memikirkan akibatnya. Tiap langkah dihiasi dengan pandangan penuh kekaguman manusia, seakan dunia ini adalah tujuan akhir. Seakan pujian manusia lebih berarti daripada keridaan Sang Pencipta. Namun semua itu hanyalah kebanggaan semu. Semua itu akan hancur dan sirna saat ruh tercabut dari jasad. Saat tubuh yang dulu disanjung harus memasuki liang lahat yang sempit, pengap, dan gelap gulita. Tidak ada lagi kamera, tidak ada lagi lampu sorot, tidak ada lagi pujian. Yang ada hanyalah tanah yang dingin, gelap, dan menghimpit tanpa ampun. Semua bagian tubuh yang dulu diumbar tanpa rasa malu, kini menjadi saksi sekaligus penghukum. Setiap inci kulit yang pernah sengaja dipertontonkan, kini dipertanggungjawabkan dengan azab yang pedih. Bahu yang dulu dibiarkan terbuka kini disayat siksa. Dada yang dulu ditampakkan kini dipukul tanpa ampun. Kaki yang dulu berlenggak-lenggok dalam balutan pakaian terbuka kini dihantam rasa sakit yang luar biasa. Tubuh itu yang dulu dibanggakan di hadapan manusia, kini menjadi beban yang memberatkan dan menyakitkan di hadapan Allah. Tanah menghimpit tubuh dari segala arah. Setiap tekanan terasa seperti mematahkan tulang-tulang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada celah untuk melarikan diri. Himpitan itu datang sebagai balasan atas kelalaian menjaga aurat yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Betapa sia-sia semua kesombongan itu. Betapa mahal harga sebuah rasa malu yang dulu diabaikan. Dan betapa mengerikan balasan bagi mereka yang lebih memilih keridaan manusia daripada keridaan Allah. Tubuh yang dulu dielu-elukan kini menjadi saksi azab yang tak terelakkan, menjerit dalam kesunyian yang abadi. Setiap bagian tubuh menjerit meminta ampunan. Di alam kubur, tubuh yang dulu dipuja kini menjadi beban yang berat. Bagian demi bagian tubuh itu menjerit, bukan dengan suara, tapi dengan kesaksian yang memilukan. Setiap bagian tubuh yang dahulu dipamerkan tanpa malu kini menuntut balas. Mereka tidak lagi menjadi pelindung, tetapi berubah menjadi saksi keras yang memberatkan amal buruk di hadapan Allah. Bibir yang dahulu digunakan untuk merayu, menggoda, dan menarik perhatian, kini bergetar hebat dalam kesakitan. Mereka berteriak tanpa suara, menyesali kata-kata dan senyuman yang pernah dilemparkan tanpa rasa takut pada dosa. Mata yang dulu terbuka lebar menantang rasa malu, kini terbuka dalam keterpaksaan, menyaksikan kegelapan pekat yang tak berujung. Setiap tatapan liar di dunia kini dibalas dengan ketakutan yang membekukan jiwa. Tangan yang dulu ringan memperbaiki hijab setengah hati, sekadar formalitas tanpa keikhlasan, kini terikat kuat, dibebani rasa sesal yang membakar. Kaki yang dulu dengan santai melangkah ke tempat yang memperlihatkan aurat, kini lemas, gemetar dalam rasa takut yang luar biasa. Tidak ada lagi langkah bebas, tidak ada lagi gerakan anggun. Yang ada hanya ketidakberdayaan total di hadapan azab yang mengerikan. Tubuh itu sendiri kini menjadi musuhnya. Kulit yang dulu dibanggakan kini menjadi saksi yang mengutuk. Rambut yang pernah dipamerkan kini menyeret pemiliknya ke dalam siksaan. Setiap helai, setiap pori-pori, setiap inci tubuh berbicara. Dan mereka berbicara dengan bahasa yang tak bisa dibohongi, tak bisa dibantah. Mereka membongkar semua rahasia yang dulu disembunyikan, dengan senyuman palsu dan keberanian palsu di hadapan manusia. Tidak ada lagi kesempatan untuk menutup tubuh itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Waktu sudah habis. Tubuh yang dulu dibanggakan kini mengadukan pemiliknya. Malaikat-malaikat menyaksikan. Tanah menyaksikan. Langit menyaksikan. Semuanya menjadi saksi atas aurat yang dulu dikhianati. Dan di tengah kegelapan kubur itu, terdengar jeritan-jeritan yang tak bisa didengar oleh manusia, tetapi tercatat abadi di sisi Allah. Jeritan itu adalah ratapan tubuh yang menuntut keadilan, karena kelalaian menjaga kehormatan yang Allah telah titipkan. Tidak ada lagi yang tersisa, kecuali rasa sesal yang tak akan pernah mampu ditebus. Malu di dunia lebih ringan daripada malu di akhirat. Banyak yang merasa berat untuk menjaga aurat di dunia. Takut dibilang kuno, takut dibilang kolot, takut terlihat berbeda dari manusia kebanyakan. Maka, aurat pun dibuka lebar-lebar, hanya demi memenuhi tuntutan tren, hanya demi memuaskan pandangan sesama manusia yang hakikatnya juga fana. Tubuh yang seharusnya dijaga sebagai anugerah Allah, dijadikan tontonan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Mereka rela menanggung malu kecil di dunia karena menjaga syariat, seolah-olah itu adalah aib besar. Padahal sejatinya, malu di dunia itu tidaklah sebanding dengan kehinaan di akhirat. Hari di mana tidak ada lagi yang bisa menutupi aib manusia, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Semua akan dipertontonkan, seluruh aib yang dulu mereka banggakan, akan disingkap di hadapan miliaran makhluk, di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan seluruh umat manusia dari zaman pertama hingga akhir zaman. Mereka yang pernah dengan bangga memperlihatkan auratnya, akan dipermalukan dengan sangat mengerikan. Mereka tidak lagi bisa berdalih, tidak lagi bisa bersembunyi. Tidak ada teman, tidak ada orang tua, tidak ada sahabat yang sanggup menolong. Semua orang sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau berbagi beban malu. Pada hari itu, betapa kecil rasanya hinaan manusia di dunia dibandingkan dengan kehinaan di hadapan Allah. Pada hari itu, betapa rendah nilainya ejekan dan cibiran manusia dibandingkan dengan siksa abadi yang mengintai. Mereka akan berharap bisa kembali ke dunia,
hanya untuk bisa menutup aurat dengan sempurna, hanya untuk bisa menanggung ejekan kecil manusia, daripada harus menanggung azab dan malu yang tidak pernah berhenti. Namun semuanya telah terlambat, pintu taubat sudah tertutup, kesempatan sudah hilang, mereka hanya bisa meratap dalam penyesalan, merintih dalam kesia-siaan, tanpa ada seorang pun yang mau menolong, seandainya mereka mau berpikir saat di dunia, bahwa menjaga aurat adalah menjaga kehormatan, bahwa hijab bukan sekadar kain, tapi benteng antara dirinya dan murka Allah, bahwa menahan malu di dunia karena ketaatan jauh lebih ringan daripada menahan malu di akhirat karena kedurhakaan. Kesempatan masih ada sebelum kita dikubur. Selama ruh masih bersatu dengan jasad, selama napas masih berhembus di dada kita, selama mata masih terbuka menatap dunia ini, maka kesempatan untuk memperbaiki diri masih terbuka. Allah yang Maha Pengasih masih membiarkan kita hidup hari ini, bukan tanpa alasan. Ia ingin kita kembali. Ia ingin kita memperbaiki kesalahan yang selama ini kita abaikan. Ia ingin kita menyelamatkan diri sebelum terlambat. Jangan tunggu tubuh ini kaku membiru di atas pembaringan terakhir. Jangan tunggu keluarga menangisi kita tanpa daya. Jangan tunggu saat malaikat maut datang dan merenggut ruh kita tanpa permisi. Karena saat itu tiba, semua pintu taubat akan tertutup. Tidak akan berguna lagi seberapa banyak alasan yang dulu kita utarakan. Tidak akan berarti lagi semua dalih yang pernah kita banggakan. Sekaranglah waktunya, bukan nanti, bukan saat tua, bukan saat ajal sudah di depan mata. Hidayah bukan untuk ditunggu-tunggu dalam kemalasan. Hidayah adalah anugerah yang harus dikejar dengan usaha dan kerendahan hati. Setiap hari kita hidup dalam kelalaian adalah taruhan besar. Kita berjudi dengan ajal yang bisa kapan saja memanggil. Tutuplah auratmu dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan lingkungan, bukan karena paksaan keluarga, tapi karena Allah, karena kita tahu bahwa tubuh ini adalah amanah yang kelak akan kembali kepadanya, karena kita sadar bahwa setiap inci tubuh ini akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi saksi atas diri kita sendiri. Jangan biarkan diri ini menyesal di liang lahat. Jangan sampai tubuh ini berbalik menjadi saksi kebinasaan kita. Karena di alam kubur, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki penyesalan. Tidak ada lagi ruang untuk membenahi kesalahan. Yang ada hanya perhitungan yang sangat detail, sekecil apapun kelalaian kita di dunia. Bayangkan betapa mulianya jika kita mampu menahan malu di dunia hanya demi keridaan Allah. Bayangkan betapa berartinya setiap detik yang kita gunakan untuk menjaga kehormatan. Saat semua orang sibuk mencari pembenaran untuk aurat yang diumbar, kita memilih jalan sulit, jalan yang mungkin penuh cibiran, tetapi jalan yang penuh kemuliaan di sisi Allah. Saat yang lain berbangga diri dengan tren dunia, kita berbangga diri dengan ketaatan kepada Rabbul Alamin. Dan kelak, saat ajal menjemput, ketika tubuh ini diturunkan ke dalam kubur, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa malu yang menghancurkan. Karena kita tahu, kita telah menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu, kita telah memuliakan tubuh ini, bukan memperjualbelikannya untuk dunia yang fana. Dan saat tanah menutupi tubuh kita, insya Allah, kubur itu akan menjadi taman dari taman-taman surga. Bukan lubang sempit yang gelap dan penuh azab. Selama masih ada waktu, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Sebelum datang saat di mana semua amal terkunci. Sebelum tiba hari di mana semua kata tinggallah penyesalan. Sebelum tubuh ini benar-benar membisu, dan hanya amal yang berbicara di hadapan Rabbul Alamin. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Setiap helaan napas yang masih kita hirup hari ini, bukanlah hal biasa. Itu adalah karunia yang Allah berikan. Sebuah kesempatan yang berharga untuk memperbaiki diri. Setiap detik yang berlalu, sejatinya adalah undangan lembut dari Allah, mengajak kita kembali kepadanya sebelum semuanya terlambat. Jangan pernah tertipu dengan bisikan hati yang berkata, masih ada waktu. Jangan terlena dengan godaan dunia yang membuat kita menunda-nunda ketaatan, karena ajal tidak akan pernah menunggu kesiapan kita. Ia tidak datang dengan tanda-tanda yang pasti.
Ia tidak akan bertanya apakah kita sudah selesai dengan urusan dunia atau sudah siap untuk menghadap. Ia datang seketika, kapan saja, tanpa kompromi. Banyak orang yang hari ini tertawa, esoknya menjadi mayat yang terbujur kaku. Banyak yang hari ini merasa kuat dan sehat, namun esok tubuhnya tak lagi bergerak. Dan pada saat itu, semua kesempatan untuk menutup aurat, untuk menjaga kehormatan, untuk bertaubat, telah sirna, hilang tanpa bisa dikembalikan. Hari ini, Allah masih memberi kita ruang untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang lalu. Masih ada waktu untuk menutup aurat kita dengan sempurna, untuk menjaga diri dari pandangan manusia, untuk menghormati amanah tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Ini bukan tentang seberapa indah penampilan di mata manusia, tapi tentang seberapa taat kita di mata Allah. Jangan biarkan tubuh yang seharusnya menjadi kemuliaan berubah menjadi saksi azab di alam kubur. Jangan biarkan kain kafan menutup tubuh yang penuh dosa dalam membuka aurat. Jangan tunggu hingga tanah menutup wajah kita, dan barulah kita merasakan beratnya penyesalan. Penyesalan di dunia masih ada obatnya, tapi penyesalan di kubur tidak ada lagi jalan kembali. Saudaraku, pilihlah malu di dunia yang sesaat daripada malu di akhirat yang abadi. Pilihlah kehormatan di sisi Allah daripada kehormatan palsu di hadapan manusia. Pilihlah untuk tunduk kepada perintahnya, walau terasa berat, walau penuh pengorbanan. Karena pengorbanan hari ini adalah penyelamat kita di hari esok. Berhijablah dengan sungguh-sungguh, tutuplah aurat dengan rasa cinta kepada Allah. Bukan sekadar menutupi rambut, tetapi juga menundukkan hati kepada perintahnya. Bukan sekadar melilitkan kain, tetapi membangun benteng kehormatan untuk diri kita sendiri. Karena kelak, ketika dunia sudah kita tinggalkan, hanya ketaatan yang akan menjadi cahaya di alam kubur. Hari ini mungkin kita lelah. Hari ini mungkin kita harus melawan arus dunia. Tapi yakinlah, di sisi Allah, setiap lelah karena taat akan diganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Setiap tetes keringat dalam menahan diri akan menjadi saksi yang membela kita di hari kiamat. Setiap pengorbanan menjaga aurat akan menjadi kemuliaan yang kekal. Maka sebelum terlambat, sebelum penyesalan menjerat kita dalam kegelapan tanpa jalan keluar, mari kita mulai dari sekarang. Mari kita buktikan cinta kita kepada Allah, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan nyata. Mulailah dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Perbaiki pakaian kita. Perbaiki niat kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Semoga Allah melindungi hati kita dari kerasnya dunia. Semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan kita telah menjaga kehormatan yang Allah amanahkan kepada kita. Dan semoga kelak, saat kita dibangkitkan dari kubur, kita termasuk orang-orang yang wajahnya bercahaya, bukan wajah yang penuh kehinaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.